Irma sudah semangat kah belum ini kayaknya? Iya, mari. Ulang ya. Apa kabar adik-adik? Saya dahsyat, luar biasa. Yeay! Oleh. Puji nama Tuhan. Ya, adik-adik, sore ini kita mau sekolah minggu. Jadi adik-adik ada juga yang menonton di rumah. Iya. Di sini ada Kakak Irma. Hai, selamat sore. Dan ada juga teman-teman kita. Ada. Iya. Ya, adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, Kakak Irma akan berdoa untuk kita semua. Adik-adik yang di sini ataupun adik-adik yang di rumah, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Siap, kita mau berdoa? Yang siap berdoa kita lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, di sore hari ini kami telah berkumpul kembali di tempat ini maupun anak-anak yang ada di rumah. Kami siap untuk memuji dan menyembah, biarkanlah Engkau saja yang kami puji dan sembah. Yang siap katakan, amin. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Siap. Ya. Yang di rumah juga pasti sudah siap memuji Tuhan. Ya. Kita menyanyi lagu memuji Tuhan selalu. Selamat sore adik-adik semua. Ya. Kakak Irma, kita di sini sekolah minggu cuma berapa orang ya? Gereja anak 4 orang yang hadir. Karena kenapa ya kira-kira? Karena ada PPKN. Salah. Ya. PPKM maksudnya. Ya, jadi adik-adik yang lain mengikuti di rumah ya secara online. Tapi jangan sedih karena di sini kita ada siapkan untuk adik-adik di rumah juga bisa menonton ya dan bisa mengikuti. Jadi jangan sedih ya adik-adik. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Jangan sedih karena kita harus selalu memuji Tuhan, mengucap syukur untuk hari yang sudah Tuhan beri. Adik-adik kita mau menyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Tapi Karina, kayaknya yang di rumah ini pada duduk deh. Oh iya. Jadi yang di rumah ayo berdiri. Ayo bangkit berdiri adik-adik. Ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh
semangat. Iya. Jadi yang rumah harus lebih semangat lagi. Ya. Supaya lebih bersemangat lagi, kita mau menyanyi pakai gerakan. Ya olahraga dulu kan Iya. kita. Sore-sore itu kita harus olahraga, bukan hanya Iya. pagi ya toh. Biar sehat. Adik-adik semua tahu lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Tahu tidak? Tahu dong Kak Rita, tahu. Ayo, semua pakai gerakan ya. Jangan ada yang diam. Ayo. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Ya, adik-adik. Jadi lagu ini menceritakan bahwa kita harus menjaga Apa? tangan. Oh menjaga Iya. tubuh kata kakak Grace. Oh iya, yaitu tangan kita, kaki kita, mulut kita. Jadi sebagai anak sekolah minggu, kita harus menjaga tubuh kita. Ya, kita menyanyi lagi ulang lagu Lagu ini apa? adik-adik. Mau tidak? Oh kita ulangi lagi Iya. sekali lagi lagu ini. Tapi yang semangat, biar teman-teman di rumah semangat. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Ya. Puji Tuhan. Iya. Belum Kak Rita, jadi lanjut. Tapi kita mau dengar firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, jadi adik-adik kita mau menyanyi lagu penyembahan untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan akan dipimpin oleh Bunda Riz. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, adik-adik kita menyanyi lagu penyembahan, yaitu firman Tuhan ku dengar. Ya, dengan sikap penyembahan, adik-adik mari kita menyanyi lagu firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hati.
akan berdoa dan adik-adik mengikuti dari rumah dan dari sini ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, melalui Bunda Riz. Tuhan kami percaya Engkau mengurapi Bunda Riz Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Jadikan kami Tuhan anak-anak yang dengar-dengaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, cerita kita hari ini dipimpin oleh Bunda Riz. Terima kasih Kakak Rita, Kakak Irma. Terima kasih Kakak Grace, Upi, Bennett, dan juga Kalista. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kalian. Puji Tuhan, anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini Bunda percaya semua yang ada di rumah memiliki kerinduan untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Nah, anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini Bunda akan membagikan cerita firman Tuhan kepada kita. Nah, tema firman Tuhan sore hari ini adalah hidupku menyembah Tuhan. Coba anak-anak yang di rumah, tema Bunda hari ini apa? Ayo bisa sebutkan. Coba Bunda dengarkan, pintar. Tema Bunda hari ini adalah hidupku menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum Bunda melanjutkan cerita Bunda mau tanya dulu sama kalian. Minggu yang lalu siapa yang mengikuti ibadah secara online? Ayo, ada yang mengikuti ibadah ke tidak? Pintar. Terima kasih. Bunda juga minggu lalu juga mengikuti ibadah bersama-sama dengan kalian. Minggu lalu Bunda yang berdiri memimpin kalian untuk kita beribadah bersama-sama. Nah, kalian masih ingat ke tidak? Siapa yang cerita firman Tuhan minggu yang lalu? Ayo, yang hadir minggu yang lalu mengikuti ibadah secara online. Pasti kalian ingat siapa yang bercerita? Betul. Yang bercerita adalah Pak Guru Tulus. Pak Guru bilang boleh panggil Abang Tulus, boleh panggil Pak Guru, bebas, tidak dibatasi cara panggilnya. Karena Pak Guru Tulus adalah seorang guru di sebuah sekolah. Nah, anak-anak yang kasih dalam Tuhan, temanya apa? Minggu lalu Pak Guru Tulus membawakan firman Tuhan tentang apa? Ada yang masih ingat? Ih, pintar sekali Aduh, Bunda kasih jempolnya 2 deh untuk kalian yang ada di rumah. Tema minggu lalu yang disampaikan oleh Pak Guru Tulus adalah menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan? Kelanjutannya hari ini Bunda mau cerita tentang seperti tadi yang Bunda sudah sampaikan, hidup menyembah Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki kehidupan yang selalu rindu untuk menyembah Tuhan. Caranya bagaimana? Mungkin kalian ada yang tanya. Coba tanya ke mamanya. Mama pasti mendampingi kalian kah? Tanya sama papa. Coba kalian tanya sama papa atau mama. Tanya, "Pa, Ma, apa sih Ma? Hidup kita harus menyembah Tuhan." Ada yang tahu? Pintar.
adalah kita harus memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan seperti firman Tuhan yang lalu. Nah, sebelum lebih lanjut Bunda mau menyampaikan bagaimana caranya supaya kita memiliki hidup yang menyembah Tuhan. Bunda mau kasih contoh seorang bapak di dalam Alkitab, seorang nabi di dalam Alkitab. Dia hidupnya selalu menyembah Tuhan. Siapakah beliau? Adik-adik, anak-anak yang di rumah, mau kenal beliau kah tidak ya? Mau kah tidak? Coba Bunda dengar. Oh, mau semua. Bunda juga mau kenalan dengan Bapak yang ada di Alkitab ini, yang hidupnya selalu menyembah Tuhan. Siapakah beliau? Beliau adalah, kita lihat di layar, ada dimunculkan di layar monitor. Nanti Bunda kasih kenal namanya siapa ya. Coba kita lihat siapa beliau. Nah, kita lihat di depan layar. Ada yang kenal kah Bapak ini siapa namanya? Ada yang kenal kah? Ada yang di rumah, anak-anak yang di rumah ada yang kenal siapa namanya? Iya betul, nama Bapak ini adalah Bapak Daniel. Bapak Daniel ini adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan menjadi seorang nabi. Nah, anak-anak, Bapak Daniel ini adalah seorang pejabat. Dia menjadi seorang pemimpin. Karena apa? Karena dia memiliki kehidupan yang benar. Dia selalu menghormati Tuhan. Dia seorang yang setia berdoa kepada Tuhan. Padahal Bapak Daniel ini adalah seorang pejabat tinggi di negaranya. Dan Bapak Daniel ini dia disayang oleh raja. Waktu itu nama rajanya adalah Raja Darius. Raja Darius ini adalah seorang raja yang ditakuti oleh seluruh masyarakat, oleh seluruh rakyatnya. Karena Raja Darius ini orangnya baik hati, orangnya suka menolong, orangnya suka memberikan bantuan. Apalagi seperti sekarang ini anak-anak, kan kita sekarang hidup di dalam masa kesukaran. Kenapa Bunda bilang kita hidup dalam masa kesukaran? Sudah hampir 2 tahun kita menghadapi masa apa? Masa COVID atau masa Corona 19. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Buktinya hari ini kita ibadah hanya mengikuti secara online di rumah kalian masing-masing. Tidak bisa datang ke gereja untuk secara langsung beribadah bersama-sama seperti biasanya. Nah, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, Raja Darius ini sangat menyayangi rakyatnya. Terlebih-lebih Raja Darius sayang kepada Bapak Daniel, karena Bapak Daniel ini selalu menghormati apa yang dikatakan oleh raja kepadanya. Nah, anak-anak, waktu itu ketika Raja Darius memanggil Nabi Daniel, memanggil Bapak Daniel untuk diangkat menjadi pemimpin di negaranya. Waktu itu orang-orang yang ada di sekitarnya, teman-temannya Bapak Daniel, mereka marah, mereka iri karena mereka bilang begini, raja dia pilih kasih, dia hanya sayang kepada Daniel, dia hanya memperhatikan kehidupannya Daniel, dia pilih kasih katanya. Nah, anak-anak, waktu itu ketika mereka melihat bahwa raja ingin mengangkat Bapak Daniel menjadi pemimpin, mereka menuntut kepada raja, mereka bilang begini, raja, coba raja, dalam waktu 1 bulan ini raja keluarkan surat perintah dan
di dalam surat perintah itu raja katakan bahwa dalam waktu 1 bulan, atau dengan kata lain dalam waktu 30 hari, seluruh rakyat yang ada di kerajaanku harus menyembah siapa? Menyembah raja katanya. Terus waktu itu surat dicap oleh meterai raja. Dan waktu itu anak-anak, ketika surat itu sudah keluar, akhirnya orang-orang yang tadi tidak suka kepada Bapak Daniel, akhirnya mereka mulai mencari-cari kesalahan dari Bapak Daniel. Dan mereka menemukan, nah ini dia, mantap katanya. Saya menemukan, kita menemukan katanya. Daniel dia punya kesalahan. Kalau kita cari dia punya kesalahan terada. Sekarang asik katanya. Sekarang kita dapat dia punya kesalahan. Coba anak-anak yang di rumah, kesalahannya Daniel ada, tahu ke tidak kalian? Oh, belum tahu. Bunda kasih tahu ya, kesalahannya Bapak Daniel menurut orang-orang yang tidak suka akan Daniel adalah ketika Bapak Daniel mendengar surat perintah raja yang dikeluarkan untuk menyembah raja Nabi Daniel tidak takut, malah dia semakin rajin berdoa kepada Tuhan. Nah, di dalam Alkitab, anak-anak yang di rumah yang bawa Alkitab masing-masing, coba kalian buka. Kita lihat kesalahannya Bapak Daniel menurut orang-orang yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Daniel apa. Coba kita lihat kesalahannya. Ternyata ada di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan bahwa demi didengar Daniel bahwa surat keputusan itu keluar, maka 3 kali sehari Daniel naik ke tingkap-tingkap langitnya. Kemudian dia 3 kali sehari juga dia berdoa, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Nah, anak-anak, menurut orang-orang yang tidak suka dengan apa yang Daniel kerjakan, itu adalah satu kesalahan. Tapi kalian ingat anak-anak, bahwa apa yang dilakukan Daniel itu adalah satu sikap yang sangat disukai oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak yang di rumah, sore hari ini Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ketika dalam menghadapi masalah, situasi apapun seperti yang terjadi dalam kehidupan Bapak Daniel tadi, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus semakin rajin berdoa, semakin rajin memuji Tuhan, dan kita semakin rajin menyembah kepada Tuhan. Jadi menyembah Tuhan itu harus menjadi satu kehidupan kita setiap hari. Nah, Bunda mau tanya, coba siapa yang di rumah yang setiap hari memiliki waktu untuk selalu berdoa dan menyembah Tuhan? Adakah di sini? Wih, pintar sekali. Semua angkat tangan. Pintar. Bunda kasih jempol. Bunda kasih jempol 2, kemudian Bunda kasih jempol tambah lagi jempol kaki 2. Jadi 4 jempol yang Bunda kasih. Nah, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau sama seperti Bapak Daniel yang memiliki kehidupan yang selalu rajin berdoa, memuji dan menyembah Tuhan sekalipun dia mendapat ancaman. Ancamannya apa anak-anak? Betul, ancamannya setiap orang yang tidak mau menyembah raja, dia harus dibuang ke gua singa. Nah, kita lihat gambarnya ada di depan ini. Kita lihat singa-singanya mereka membuka mulut semua.
ketika Bapak Daniel dia menyembah Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan. Akhirnya orang-orang yang tidak suka kepada Bapak Daniel tadi, mereka menghasut kepada raja. Dan mereka kemudian raja, itu yang dilakukan oleh Daniel tuh. Coba buktikan, lakukan apa yang raja sudah tulis dalam surat perintah. Bahwa konsekuensinya setiap orang yang tidak menyembah raja, dia harus dibuang ke gua singa. Nah coba lihat, singanya pada lapar. Wow, singanya sudah beberapa hari, mungkin sudah berbulan-bulan tidak pernah dikasih makan. Ketika Bapak Daniel dilempar ke gua singa, singa-singa langsung membuka mulut. Tetapi Nabi Daniel tidak takut. Sekalipun dia ada di dalam gua singa yang singanya semua lapar, Nabi Daniel tetap apa? Berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dan akhirnya karena Nabi Daniel dia tetap pada imannya, dia tetap setia kepada Tuhan, dia tetap menyembah Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Bapak Daniel percaya bahwa ketika Bapak Daniel dia tetap rajin untuk berdoa dan menyembah Tuhan, maka Tuhan akan bisa menolong dia. Nah, sebagai ucapan dari rasa syukur Bapak Daniel dia berdoa, Tuhan, aku percaya bahwa sekalipun aku mendapat ancaman untuk dibunuh sekalipun, tapi aku tetap percaya bahwa aku akan tetap percaya kepada Tuhan. Aku tetap akan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan akhirnya coba apa yang terjadi kita lihat. Karena Bapak Daniel dia tetap setia berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Akhirnya Tuhan mengirimkan malaikat. Untuk apa anak-anak? Untuk menutup mulut singa. Nah coba lihat, ada malaikat datang. Malaikat datang mengatup mulut singa-singa lapar tadi. Sekalipun singa-singa lapar, tapi karena mereka melihat ada malaikat Tuhan yang menutupi Bapak Daniel, akhirnya singa-singa tadi tidak bisa memakan Bapak Daniel. Nah anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, sore hari ini Bunda mau katakan sama kalian, apakah kalian sudah memiliki kehidupan yang selalu menyembah Tuhan? Coba kalian pikir, coba kalian ingat-ingat, apakah selama ini saya sudah memberikan waktu saya untuk menyembah Tuhan? Contohnya, Bunda mau kasih tahu, contoh menyembah Tuhan itu ya seperti misalkan kita memiliki waktu untuk berdoa. Oh Bunda, saya juga sudah berdoa 3 kali sehari Tuhan, Bunda, dalam menyembah Tuhan. Tapi Bunda, itu kan berarti aku sudah menyembah Tuhan. Malah Bunda, lebih dari 3 kali dalam sehari Bunda saya berdoa. Misalkan bangun tidur saya berdoa, makan pagi saya berdoa, makan siang saya berdoa, makan malam saya berdoa, mau tidur juga Bunda saya berdoa. Berarti kan Bunda, saya lebih dari 3 kali sehari saya berdoa tuh Bunda. Betul, kalian berdoa, tapi itu adalah kewajiban kita. Namanya kita anak Tuhan, ya kalau kita makan harus kita berdoa, mengucap syukur. Kalau kita tidur, kalau kita bangun tidur, kita juga harus berdoa untuk mengucap syukur. Tapi yang Bunda mau katakan kepada kalian bahwa ketika kita mengaku bahwa kita adalah anak-anaknya Tuhan Yesus, kita harus memiliki kehidupan yang suka menyembah Tuhan. 3 hal yang Bunda mau kasih kepada kalian. Yang pertama, kehidupan yang menyembah Tuhan itu, yang pertama adalah kalian memiliki waktu untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, kalian memiliki waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, kalian memiliki waktu untuk bersaksi kepada orang-orang mereka. Mereka akan geleng-geleng kepala. Mereka akan
terheran-heran karena melihat, oh kita sakiti dia, baru dia masih tetap bisa bilang dia mengasihi saya. Itu termasuk yang dinamakan kita menjadi saksi bagi Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa kita harus menjadi garam dan terang dunia bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sore hari ini Bunda ajak kalian anak-anak yang ada di rumah, mari kita memberikan waktu kita untuk kita belajar untuk menyembah Tuhan. Kalau kita memiliki waktu 1 kali 24 jam, kita pakai hanya untuk bermain, hanya untuk main game di HP, hanya untuk main tebak-tebakan, hanya untuk TikTok. Nah, Bunda mau ajak kalian, mari mulai hari ini Bunda tantang kalian anak-anak yang ada di rumah. Kita belajar memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Bunda tidak mau memaksa kalian harus memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk selalu menyembah Tuhan, tidak. Maksudnya Bunda mau ngajak kita selalu memiliki hubungan dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, mari kita mau selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kita lakukan, semuanya itu kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan memiliki hidup yang menyembah Tuhan. Bunda akhiri firman Tuhan sore hari ini. Bunda percaya setiap anak-anak yang ada di rumah yang sudah mengikuti ibadah sore hari ini, Bunda percaya Tuhan Yesus menjamah kalian, memberkati kalian, dan apapun yang kalian kerjakan pasti Tuhan selalu menolong dan menjaga. Nah, sore hari ini kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar sore hari ini. Mari kita mau bersatu hati, lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Sore hari ini Tuhan, kami sudah beribadah bersama-sama dan kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Biar firman-Mu hari ini Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kami, bahwa kami harus selalu memiliki waktu untuk selalu menyembah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami Bapa, untuk kami bisa selalu menyembah Tuhan di dalam suasana duka maupun di dalam suasana yang senang Bapa. Terima kasih, kami percaya bahwa setiap anak-anak yang sudah mengikuti ibadah sore hari ini, mereka boleh diberkati karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, sore hari ini sebelum Bunda menutup ibadah kita, Bunda mau kasih beberapa pengumuman. Karena kita masih dalam situasi PPKM, maka ibadah untuk minggu depan kita masih lakukan secara online. Nah, anak-anak bisa mengikutinya setiap hari Minggu sore jam 5 sore atau pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Nah, terus pengumuman yang selanjutnya, kalau kalian memiliki persembahan yang akan kalian berikan untuk pekerjaan Tuhan, kalian bisa mengumpulkannya selama kalian mengikuti ibadah online. Nanti bisa dikumpulkan bersama-sama dengan orang tua kalian di rumah dan nanti bisa diserahkan kepada Bapak Gembala atau ke gereja. Terus pengumuman yang selanjutnya, Bunda himbau kalian tetap menjaga prokes. Apa prokes? Minggu lalu Pak Guru sudah kasih tahu, prokes itu adalah
memproteksi diri kalian dengan kesehatan. Dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, dengan menjaga jarak. Nah, terima kasih karena hari ini kalian sudah mengikuti ibadah secara online bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah, shalom.